Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisil Piryani dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kali ini saya dibantu dengan alat berupa mind mapping yang telah saya buat minggu lalu. Dalam mind mapping ini, saya telah menuliskan poin penting tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, yaitu panjang, lebar, tinggi, volume, massa, dan jumlah, yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan ke tingkat yang lebih kompleks atau pematangan fungsi organ yang bersifat kualitatif dan reversibel. Pertumbuhan pada tumbuhan berbiji diawali dengan perkecambahan biji, selanjutnya kecambah berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun. Kemudian, tumbuhan kecil itu mengalami pertumbuhan membesar. Selanjutnya, bila sumber daya yang dibutuhkan telah terpenuhi, tumbuhan memasuki tahap selanjutnya dengan membentuk bunga dan menghasilkan biji. Perkecambahan merupakan aktivitas promeristem yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan embrio dan perkecambahan pada biji. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan plumula dan radikula. Perkecambahan diawali dengan peristiwa imbibisi atau masuknya air ke dalam biji yang akan memicu hormon giberelin atau merangsang aleuron untuk menghasilkan amilase. Amilase akan menghidrolisis cadangan makanan dalam endosperm dan kotiledon, yaitu berupa amilum menjadi zat gula. Dengan adanya zat gula, biji mendapatkan sumber energi, lalu dapat berkecambah. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Epikotilnya memanjang dan plumula muncul di atas permukaan tanah. Contohnya jagung dan kacang kapri. Yang kedua, perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah, hipokotilnya memanjang dan plumula di atas tanah. Contohnya biji buncis dan biji jarak. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Aktivitas meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer di daerah meristem apikal, yaitu ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder atau lateral. Hanya dialami pada tumbuhan berkambium, yaitu gimnos dan dikotil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari gen dan hormon. Gen adalah faktor pembawa sifat turun-temurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Sedangkan hormon pada tumbuhan merupakan fitohormon atau senyawa organik yang membantu proses pertumbuhan atau proses-proses fisiologi lainnya. Macam-macam hormon pada tumbuhan yaitu auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, kain, yang terdiri dari pitokalin, kaukalin, rizokalin, dan antokalin. Sedangkan faktor eksternal atau faktor luar terdiri dari air, suhu, nutrisi, cahaya, dan kelembapan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dimulai dari terbentuknya zigot. Zigot mengalami pembelahan secara berulang-ulang. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca-embrionik. Tahap-tahap pada fase embrionik meliputi tahap pembelahan, tahap blastula, tahap diferensiasi, dan tahap organogenesis.
Regenerasi dan metamorfosis termasuk ke dalam pasca embrionik. Regenerasi adalah kemampuan hewan untuk memperbaiki sel, jaringan, bagian-bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Sementara itu, metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan secara bertahap dari mulai telur sampai imago atau dewasa. Metamorfosis terjadi pada serangga dan katak. Metamorfosis pada serangga dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada manusia terjadi metamorfosis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam dibagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon. Gen adalah materi atau substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Sedangkan hormon adalah zat yang dihasilkan makhluk hidup yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam peraturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon pada hewan diantaranya tiroksin yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua ada somatomedin yang bekerja untuk mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga ada ekdison dan juvenil yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan dan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Yang kedua ada hormon pada manusia, diantaranya tiroksin, pertumbuhan atau growth, ada testosteron, dan estrogen atau progesteron. Sedangkan faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia diantaranya air, suhu, cahaya, dan nutrisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.